Hi everyone, welcome back to English with Mr. Marbun. Alright, today we are discussing about how to write an invitation letter. Alright, oke, hari ini kita membicarakan atau membahas tentang bagaimana cara menulis undangan baik secara tertulis maupun tidak tertulis ya. Tetapi pembahasan kali ini lebih fokus ke yang tertulisnya, berarti berupa surat ya. Alright, yes. Before we go on to the next discussions, sebelum kita jauh membahas tentang invitation letter itu, jadi ketika kita mau mengundang seseorang ataupun mengundang banyak orang ataupun mengundang suatu organisasi untuk datang menghadiri acara ataupun event yang kita selenggarakan, nah kita membutuhkan yang namanya tindakan untuk mengundang. Nah, jadi undangan ini bisa berupa dokumen ataupun bisa berupa penyampaian perkataan kepada yang kita undang. Jadi so today in this video I'm gonna show you how to invite someone or organizations to attend our event through letter or card. Now, so what is invitation letter? Invitation letter is a document that presents a request for the attendance of a person, a group of people, or an organization to an event. Nah, jadi invitation letter itu merupakan dokumen yang mewakili atau menyajikan suatu permohonan untuk kehadiran seseorang atau sekelompok orang ataupun suatu organisasi ke suatu acara ya. Nah, jadi invitation letter ini jadi berupa dokumen, jadi sebagai bukti dari permohonan untuk ya supaya yang diundang ini dapat menghadiri acara yang diselenggarakan oleh tuan rumah. So next, invitation letter or invitations can be formal and informal depending several factors. Jadi undangan itu bisa sifatnya formal ataupun informal. Jadi tergantung beberapa faktor ya. Apa saja itu faktornya? Yes. Look at this. Konteks. Jadi ada konteksnya. Maksudnya seperti ini. Konteks di sini bisa saja kalau acara ini sebenarnya sangat sakral, contohnya sakral, maka itu sifatnya formal ya, kalau dia itu sakral. Kemudian kalau itu konteksnya memberikan suatu gelar, berarti sifatnya formal. Kalau itu dia sifatnya hanya undangannya untuk ya menghadiri makan-makan bersama dengan teman-teman, berarti sifatnya informal ya. Kalau dia untuk pelantikan contohnya, berarti sifatnya resmi ya, formal. Kemudian ada faktor yang berikutnya itu acara. Nah, dia kalau acara seperti acara ulang tahun bisa juga dia formal, bisa juga informal, tergantung bagaimana dia konteksnya juga. Nah ini kalau event acara, contohnya acara pernikahan. Nah ini pasti sifatnya itu formal ya. Tapi ada juga sebagian bisa dijadikan jadi informal, tergantung bagaimana dia membuat
acara itu bisa berlangsung seperti apa. Kemudian ada relationship between the inviter and the invitee. Jadi ini ada hubungan antara si yang mengundang dengan yang diundang. Contoh begini, kalau dia mereka ini yang mengundang ini akrab dengan yang diundang, ya berarti barangkali dia akan membuat surat itu informal, tidak resmi ya. Ya bisa saja dia akan menghilangkan beberapa ketentuan yang baku ya, supaya dia kelihatan informal, atau menggunakan salutationnya bagaimana ya kan, yang lebih akrab lagi. Nah disitulah kira-kira faktor yang akan membedakan antara formal dan informal. Jadi ada context, kemudian events, and relationship between inviter and invitee. Okay, next, so formal invitations are written on cards. Jadi mostly, kebanyakan undangan resmi itu akan disajikan atau ditulis dalam bentuk kartu. Jadi makanya nanti ada kartu undangan ya, kartu undangan. Jadi lebih umumnya undangan resmi itu ditulis ke dalam sebuah kartu ya. Alright. Nah, berikutnya the text is written in calligraphic style. Jadi sudah dia ditulis di dalam kartu, kemudian dia menggunakan tulisan gaya kaligrafik ya. Ya kebetulan ya kalau contohnya ya seperti ini, dari tulisan dari kata calligraphic style. Nah kira-kira seperti inilah bentuk gaya tulisannya. Jadi dia sangat ini ya, seninya lebih tinggi ya kalau dia formal invitation itu, karena dia tulis dalam kartu. Dan kemudian memang isinya juga singkat, padat, dan semuanya sudah ada di dalam gitu ya. Alright, invitation letter. Nah, kita lihat contoh di sini ada invitation letter, tapi di sini dalam bentuk kartu. Oke. Kita lihat di sini dulu. Nah, dari contohnya. Ya, the board of directors of the Indonesian Educational Foundations request the pleasure of Mr. and Mrs. Rahmat Riyadi at the charity dinner on Saturday, the 23rd of December at the Sultan Hotel Ballroom. Proceeds benefit the Educational Fund. Nah, di sini ada RSVP. Nah, di situ ada RSVP-nya ya. Kemudian nama Edo, kemudian ada situ nomor telepon yang nomor kontaknya ya, kemudian ada email. Kemudian ada di sana ada dress code menggunakan batik. Nah, kita lihat di sini menggunakan calligraphic style. So, yes, it is written in calligraphic style, dalam calligraphic style. Kemudian isinya brief ya. Kontennya is brief, maksudnya singkat ya, padat di dalam. Nah, kita bisa lihat di situ cukup menarik dan cukup ini ya, bentuk dari kartunya. Oke. Nah, sekarang apa saja yang maksudnya struktur apa saja yang ada di dalam invitation or formal invitation card yang seperti ini. Oke, itu yang mau kita bahas. So, let's get started. Yes. The first is the board of directors of the Indonesian Educational Foundation. Ini kira-kira apanya ini ya? Nah, kalau yang ini disebut dengan name of host. Nah, name of host di sini the persons of the organizations that has an event. Jadi inilah orang ataupun organisasi atau organisasi yang memiliki acara tersebut. Oke, yang menyelenggarakan acara tersebut itu berada di posisi atas. Kemudian diikuti dengan request the pleasure of. Nah, ini merupakan praising the invitation. Nah, di sini sudah mulai menyebutkan
mengundangnya ya. Jadi berupa frasa ya. Oke, jadi dia berupa frasa yang sini mengundang dengan senang hati, kira-kira demikian ya maksudnya. Tapi ada lagi juga cara yang lain, cordially request the pleasure of. Kemudian ada cordially invite you to. Nah, bisa juga seperti ini ya. Oke, jadi bagian yang kedua adalah phrasing the invitation. Phrasing the invitation. Jadi a phrase to introduce the invitation. Jadi ini suatu frasa yang untuk memperkenalkan atau memberikan pendahuluan untuk mengundang. Kemudian ada Mr. and Mrs. Rahmat Riyadi. Siapa itu? Nah, jadi ini adalah invitee or guest. Jadi ini adalah orang yang diundang atau tamu yang akan datang ke acara tersebut. The person who will be invited to the event. Jadi ini adalah orang yang akan diundang ke acara tersebut. Oke, itu bagian yang ketiga, itu posisi bagi yang ketiga ya. Kemudian yang keempat ada kind of event. Nah, ini adalah jenis acaranya. Itu bisa saja acara pesta pernikahan, makan malam, atau birthday party or formal event. Nah, bisa saja itu acara-acara formal yang lainnya. Kalau di sini kebetulan ada at the charity dinner. Ini makan malam. Charity itu berarti makan malam dalam hal di sini berarti menggalang dana ya. Charity berarti ya katakanlah ini harus beramal ya maksudnya ya, charity dinner. Oke, kemudian ada di sana date and time when the event happens. Jadi di sini ada tanggal, hari, dan seharusnya juga harus ada di sini, lebih tepatnya ada waktunya pukul berapa ya kan. Kemudian ada bulannya. Oke. Kalau tahun tidak usah karena acara seperti ini tidak akan pernah itu setelah diberikan undangan itu akan ada 4 bulan, tidak, paling hanya 1 bulan atau 2 bulan dan itu akan sudah berlangsung. Jadi ya di tahun itu. Oke. Ya, tidak mungkin udah lewat setahun ya. Oke, jadi ada date and times can be written in words. Jadi itu bisa ditulis berupa kata atau juga bisa ditulis dengan berupa angka ya. Tetapi lebih formalnya karena ini adalah because this one is kind of formal invitation, so it must be written in words ya. Jadi harus ditulis dalam kata. Kenapa? Itu untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca atau untuk memahami angka ya. Kemudian ada di sana ya at the Sultan Hotel Ballroom, berarti place of event, berarti ini adalah tempatnya berlangsungnya acara tersebut, where the event happens. Okay, and ada berikutnya di situ RSVP. Apa itu? It comes from France. Respondential reply. Jadi means please reply. Nah, jadi undangan resmi, lagi kalau bentuk kartu seperti ini, itu harus dibalas. Nah, yang diundang apabila dia sudah menerima surat undangan ini ataupun kartu undangan ini, dia harus memberikan balasan terhadap undangan tersebut. Oke, nanti juga akan disebutkan berapa hari itu harus dibalas itu ya. Jadi harus ada RSVP-nya ya di dalam surat undangan resmi. Di sini maksudnya untuk atau meminta balasan ya dari undangan tersebut. Nah, kenapa itu harus diberikan balasan? Nah, fungsinya di sini adalah untuk memastikan kapasitas ataupun dana yang akan dialokasikan untuk acara tersebut. Nah, kalau yang diundang itu adalah 300, nah ternyata yang
mengatakan bisa itu sekitar 200, berarti house-nya akan mempersiapkan untuk hidangan 200, dan demikian juga kursinya juga atau mejanya yang akan dipersiapkan. Dan ini sangat penting dan sangat perlu diperhatikan di dalam merespon kartu undangan resmi seperti ini. Oke. Nah, berikutnya ada dress code. Nah, ini kalau kita lihat di sini dress code itu special instruction. Jadi dress code di sini adalah instruksi khusus, maksudnya di dalam surat resmi itu, karena ini sifatnya resmi, maka ada suatu ketentuan-ketentuan yang akan dilakukan, dituruti ataupun dipatuhi di dalam acara tersebut. Karena ini juga menjadi seperti password untuk memasuki acara tersebut. Oke. Nah, apabila tidak sesuai dengan ini, maka dia akan yang diundang akan merasa bahwa dia bukan adalah undangan, bahwa dia bukanlah bagian dari undangan acara tersebut. Oke, demikianlah bentuk ataupun bagian-bagian dari undangan resmi. Nah, sekarang kita akan membalas surat ini. Bagaimana kita membalas surat ini? Responding to formal invitations. Formal invitations should be responded to within 3 days. Jadi surat undangan ini harus direspon itu dalam 3 hari. Replies are written in third person. Jadi balasannya itu ditulis dalam orang ketiga tunggal. Maksudnya begini, dia akan menggunakan kata-kata dia atau mereka kalau lebih dari satu. Kalau dia ini berarti contoh yang diundang adalah saya, maka saya akan membuat situ balasannya bahwa dia akan menghadiri acara tersebut, bukan kata saya, tetapi menggunakan kata dia, dan juga menggunakan kata mereka apabila 2 orang, mungkin suami istri ataupun abang beradik ataupun dengan temannya 2 orang akan mengatakan mereka akan menghadiri acara tersebut. Nah, itu menggunakan kata third person, orang ketiga. Replies have to be handwritten. Nah, ini yang paling umumnya adalah itu akan ditulis dengan tulisan tangan Itu saking formalnya Reason should be briefly stated for declining the invitation. Nah, seandainya itu menolak, maka dia akan memberikan alasan yang lebih singkatnya. Kenapa? Atau karena sakit mungkin, mungkin as the reasons of sickness, atau oleh karena perihal tentang sakit, masalah kesehatan mungkin. Nah, itu akan disebutkan, tapi lebih singkatnya. Oke, ini contoh dari kartu balasannya. Reply is requested by 1st of December. Mr. and Mrs. Eri Utomo. Nah, disebutkan ini, berarti ada sini ada 2 orang. Kalau dia 2 orang di sini, maka di sini they will attend the party. Gitu. Tapi kalau dia tidak bisa, berarti they are not, atau they are unable to attend. Ya kan? They are unable. Unable itu kan tidak mampu. To attend. Jadi, jadi unable itu tidak mampu, berarti ini untuk kalau ini menolak. Oke. Nah, kalau dia tidak menolak, tadi katanya harus memberikan alasan. Contoh kalau kita buat berarti they are unable to attend the party because of sickness, because of business, mungkin karena ada urusan, kan? Oke, jadi itu harus dibalas ya. Nah, ini ada contohnya acceptance. Mr. and Mrs. Eriutama accept with the pleasure the kind invitation of Mr. and Mrs. Pujianto to the wedding ceremony of their daughter on Friday the 12th of December at 7 o'clock. Nah, ini contoh kalau menerima. Ini kalimatnya, tapi nanti akan ditulis tangan ya. Oke. Jadi dari situ Mr. and Mrs. Eriutama accept, menerima with pleasure the kind
invitations of Mr. and Mrs. Pujianto to the wedding ceremony of their daughter on Friday. Jadi ini bentuk dari acceptance, tetapi ini agak lebih panjang ya. Yang lebih singkatnya ada Mr. and Mrs. Wibowo accept the invitation with pleasure. Nah, singkat saja. Kemudian kalau kita menolak, Mr. and Mrs. Situmorang regret that they are unable to accept the kind invitations or Mr. and Mrs. Pujianto for Friday, the 12th of December at 7 o'clock due to prior engagement. Nah, ini agak lebih panjang ya. Jadi Tuan dan Nyonya Situmorang ya dengan berat hati mengatakan bahwa mereka di sini ya karena dua orang ya. Jadi bukan kami tetapi jadi mereka tidak dapat menerima undangan dari Tuan dan Nyonya Pujianto untuk acara yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 Desember pukul 7 karena to prior engagement. Due to prior engagement ini berarti ada karena urusan yang lain lah ya ceritanya. Mr. and Mrs. Wibowo regret to decline the invitation due to health reasons ya. Jadi Tuan dan Nyonya Wibowo itu dengan menyesal ya, dengan berhati menolak ya undangan tersebut karena masalah kesehatan ya kan, karena ada alasan kesehatan. Berarti mungkin dia sakit ya, sakit jantung mungkin ya. Alright, so itu adalah cara merespon. So remember, when you accept invitation card, you have to reply the card. In 3 days, you must have replied the card. And don't forget, when you are making the reply, you have to put the third person as the subject, okay, or the object of the invitee, okay. And then so if you want to decline or to reject or to refuse the invitations, you must put the reasons why you declined, why you reject the invitation. Okay, yeah, so I think that's all for our discussions about how to write invitation letter. Thank you very much.